Apakah sering politisi di sana itu terlibat corruption atau suap? Kasus korupsi di sistem peradilan itu rendah. Itu karena hakim-hakim di sini independen dan the rule of law, hukum itu di atas semuanya. That's one thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini sebenarnya edisi keluarga. Tiba-tiba saya rindu sama anak perempuan yang lagi ada di luar sana. Sudah saya pindahkan saja ke podcast Akbar Faisal Unsensor. Hal lainnya bahwa saya ingin mengecek seberapa jauh perkembangan putri saya di sana. Tidaklah mudah bagi seorang bapak melepaskan anak perempuannya pergi sekolah kelas 2 SMA ke UK. Perempuan lagi. Berat sekali rasanya dan alhamdulillah Adinda Saraswati, namanya anak saya itu bisa melewati tahun-tahun pertamanya di Inggris dengan baik, dan saya mendapatkan banyak gurunya di sana, di sekolahnya yang sekarang di sebuah kota kecil bukan kota kecil, cukup besar kota itu di Inggris, 1,5 jam dari London. Itu perkembangannya bagus sekali, alhamdulillah. Saya tidak pernah mengintervensi anak saya harus berkuliah di mana nantinya. Dia memilih sendiri. Nah, nanti kita ngobrol apa alasannya. Yang pasti bahwa Adinda kebetulan punya beberapa catatan-catatan yang cukup bagus. Nanti kita saling dalam diskusinya nanti mungkin Adinda akan menjelaskannya. Mau sapa dulu nih anak papa nih. Assalamualaikum Adinda sayang. Waalaikumsalam, Pak. Jam berapa di sana, Nak? Jam 10:30. Siangnya. Ini latar belakangnya nih di Brighton Pier ya. Ini ciri khasnya kota Brighton. Dingin sekali kalau musim dingin di situ, aduh gitu. Din, mohon maaf mengganggu waktunya Adinda dulu. Kita pengen ngobrol tentang bagaimana perkembangan Adinda di sana, di sekolah sana. Papa tadi sudah menjelaskan kepada halayak di podcast Papa ini bahwa Adinda sekarang kelas 3 SMA. Datang ke sana kelas 2 dan ngambil I-level. Ini persiapan masuk ke perguruan tinggi. Sudah menerima beberapa offer dari beberapa perguruan tinggi yang alhamdulillah peringkat dunianya bagus ya. Nah, sekarang kita ngobrol dulu, Din. Din, sebenarnya apa sih I-level itu, Din? Adinda kan dulu sekolah di sini di salah satu sekolah unggulan di daerah Jakarta Timur. Papa sih nggak ngerti apa sistemnya di sana. Nah, sekarang Adinda I-level di sana. Apa perbedaannya dengan sistem yang ada di sini, Din? Jadi A-level itu merupakan kurikulum yang mayoritas sekolah Inggris gunakan untuk mengantar murid-muridnya dari umur 16 tahun ke atas ke perguruan tinggi. So basically, it's like pre-university, we can say. Dan aku sih kurang tahu ya kalau misalnya soal kurikulum Indonesia. Cuman yang pasti perbedaannya itu salah satunya A-level itu hanya butuh minimal 3 mata pelajaran. Kan kalau di Indonesia itu kayaknya 6 atau 7. Dan menurut aku sih aku pindah dari sekolah lama aku dan pindah ke A-level karena salah satu alasan terbesarnya itu. Jadi kalau misalnya nih ya kita mau ngambil jurusan politik di universitas, A-levelnya kita itu cuma butuh mata pelajaran yang berhubungan dengan
jurusan kita yang bakal ada di university. Jadi karena aku mau ngambil politik dan ekonomi, aku belajar A-level politik, ekonomi, dan matematika. Jadi perbedaannya ya mata pelajarannya lebih sedikit dan mata pelajaran yang dipelajari di A-level itu yang berhubungan dengan jurusan kita di university. Kalau pelajaran menyangkut bahasa sendiri gimana, Din? Bahasa Inggris? Ada A-levels itu ternyata luas banget. Jadi bukan cuman ada A-level bahasa Inggris aja, ada juga bahasa French, ada juga basically everything, Spanish. Pokoknya bahasa-bahasa lain yang aku nggak tahu, tapi aku browse pas itu untuk belajar, ternyata ada. Latin kayaknya juga ada pas itu. Terus jadi Adinda tetap belajar bahasa Inggris di sana, meskipun di sini sudah lulus apa sih namanya itu, Din? Lulus IELTS. IELTS, ya. Yeah. Jadi IELTS itu salah satu keperluan kalau misalnya kita mau belajar di Inggris. Dan IELTS menurut aku nih ya, itu bukan mata pelajaran. Itu hanya keperluan. Jadi orang yang belajar IELTS itu hanya untuk orang-orang yang mau keluar negeri ke Inggris. Dan mata pelajaran bahasa Inggris itu ya di sini diajarin. Cuman English literature namanya. Belajar klasik. Kayak plays gitu-gitu. Belajar itu. Cuman aku nggak ngambil English literature. Ya, Din, sebelum kita mengelaborasi apa saja yang kau pelajari di sana dan bagaimana kamu melakukan kajian-kajian ala Inggris ya, ala siswa kelas 2 dan 3 di setingkat SMU di sana. Papa pengen tahu teman-temanmu itu dari mana saja, Din, dan kemudian bagaimana kamu masuk dalam pergaulan dan beradaptasi atau bergaul dengan mereka dan kemudian saling mendukung. Sekolahku itu benar-benar provide a really international environment. Jadi teman-temanku itu keluarga negaranya dari mana aja. Misalnya Brazil, Taiwan, French, Vietnam. Although in my opinion lebih banyak siswa internasional daripada British students di sekolah aku. But like that's not a problem. Dan pas aku ngomong sama mereka itu, we talk about deep stuff. Jadi tentang bagaimana parentingnya orang tua mereka, mereka di masa depan pengen jadi individu seperti bagaimana, dan pendidikan bagi mereka itu seperti apa. Aku ingat itu salah satu temanku itu ngomong ke aku, kalau orang tuanya itu benar-benar kirim dia ke Inggris, mahal-mahal school fee-nya dan lifestyle-nya segala macem, tapi mereka bilang ke dia, like kita tidak menuntut banyak dari kamu. Kita nggak masalah kalau misalnya kamu nggak masuk top 10% di kelas kalau nilai atau apa, atau kita nggak bakal kecewa kalau misalnya kamu masuk university yang tidak ternama, tapi kita support you all the way. Dan this type of parenting menurut aku itu benar-benar sangat mempengaruhi mental dia, dan aku mengenal dia sebagai individu yang santai. Jadi benar-benar nggak tertekan oleh ekspektasi orang tua, dan makanya dia itu kalau di kelas orangnya sih nilainya nggak di bawah, malah justru di atas. So I think the right type of parenting malah membuat orang seperti dia itu sukses gitu loh di kelas. And also the downside of it, kalau misalnya kita temenan sama orang-orang di luar itu, culture-nya itu jadi flattening gitu loh. Jadi we get used to a lot of traditions, dan juga also ada downsides, but like more positive sides lah. Kalau misalnya berteman dengan orang-orang berbeda keluarga negara gitu. Ya, Papa kan sempat melihat beberapa temanmu waktu Papa datang ke sana ya. Tetapi secara keseluruhan, apakah perbedaan budaya itu tidak yang beragam dalam satu kelas ya? Memang kan dalam satu kelas tidak terlalu banyak ya. Tetapi apakah perbedaan budaya dan latar belakang kurikulum di negara masing-masing yang kemudian disatukan dalam sebuah kurikulum sekolahanmu di situ itu tidak merepotkan atau tidak membuat mereka kerepotan, dan kemudian itu mempengaruhi rutinitas keseharian mereka di sana, Din?
Aku sih berbincang-bincang ya sama guru-guru juga dan teman-temanku juga. Dan yang aku lihat itu, siswa internasional itu lebih apa ya, effortnya ya. I wouldn't say British students itu lazy or what, cuman um, international students itu ternyata lebih bekerja keras gitu dibanding siswa-siswa di sini malah. Jadi mereka tidak terbebani sebenarnya, including me ya. I think the workload di sini acceptable. Jadi kita sebenarnya nggak keberatan sih. I mean it's controllable basically. Din, Papa tertarik untuk mengetahui dan kita bisa berbagi dengan teman-teman, setidaknya teman-teman seusiamu yang mungkin berpikir untuk mengambil kuliah atau sekolah juga di UK atau di luar negeri nantinya. Itu tentang bagaimana hubungan antara kalian, khususnya Adinda di sana dengan guru. Itu ya. Apa yang istimewa bagimu dalam proses belajar mengajar antara Adinda dengan guru di sana yang kemudian itu ternyata membantumu untuk menerima semua mata pelajaran yang kelihatannya memang harus diakui tidaklah mudah. Bapak sempat melihat beberapa catatan pelajaranmu itu, math-nya misalnya itu berat ya, bahkan dalam pelajaran ekonomi dan lain-lain. Nanti kita bicara soal itu. Tetapi apa yang Adinda merasa berbeda dengan kita di sini dan kemudian itu membantumu? Menurut aku banyak banget ya perbedaan bagus di perubahan di sini. Aku sih ngelihat banyak banget perbedaan seperti ini ya, misalnya relationship between guru dan student itu beyond like di luar classroom itu udah kayak apa ya, close. I mean I have to say that kelas aku itu orangnya emang sedikit, emang harus begitu sih. Kalau di sekolahku ini kelasnya nggak kayak 20 orang atau 30 orang, lebih dikit. Tapi itu membuat relationship kita dengan guru itu deeper gitu loh. Jadi misalnya nih ya, kalau di sini guru-gurunya itu tetap peduli dengan your well-being. Jadi kalau misalnya kita baru masuk kelas, biasanya mereka nanya, how are you doing? How's your holiday? Kayak, how do you feel? Gitu-gitu. How do you feel about the lockdown? How do you feel about perubahan yang dibuat oleh pemerintah untuk pendidikan kita ini, untuk kurikulum A-level ini? Kamu stres nggak? Jadi kita ditanyain hal begituan. Dan itu kan membuat kita merasa apa ya, dihargain gitu loh, karena kita yang dikasih workload. Dan students ini aku akuin kesulitan untuk coronavirus ini karena ujiannya di cancel, kan ekstra susah. Dan selain itu masing-masing guru itu memiliki teaching teknik yang berbeda. Misalnya guru matematika aku itu, dia itu biasanya mengajar selama 30 menit. Terus sisa waktunya itu digunakan untuk exercise yang dia kasih. Nah, meskipun berat nih ya, berat sekali kurikulumnya untuk matematika, dia itu konsisten. Resource-nya itu dari textbook dan exercise X ini untuk hari ini. Jadi kita benar-benar tahu mau kemana ini mengarahnya. Dan karena konsistensi dia ini, gampang untuk belajar pelajaran hari ini dan pelajaran selanjutnya gitu. Jadi untuk mendahului kelas itu gampang. Dan untuk kalau ekonomi, guruku ini ada yang namanya spiraling technique. Jadi kita ini meskipun kita sedang belajar topik yang baru, dia tetap bertanya kita tentang topik-topik sebelumnya. Jadi spiraling. Dan juga politik, kita itu full on discussion. Jadi setiap minggu ada esai dan presentasi. Itu is basically like masing-masing guru itu punya teaching style sendiri yang cocok dengan subjek mereka. Itu kabarnya gurumu itu tidak alergi untuk mengakui dan meminta maaf bila mana dalam proses belajar mengajar itu mereka salah atau keliru memberikan penilaian ya, Dinia? Benar. Justru itu ada beberapa kali guru matematika kuliah kan dikasih tahu sama temanku, oh Bu ini kayaknya workingnya salah atau ini. Dia bukannya marah atau membantah, dia malah bilang terima kasih. Bilang, oh murid saya sudah lebih baik daripada saya meskipun silabusnya belum selesai. Dan itu pun bukan sarkasme ya, itu emang benar-benar pujian. Dan pernah sekali aku bertanya sama guru tentang hasil jawaban di textbook.
kan biasanya menurut aku kalau misalnya from my experience nih ya, dari sekolah sebelum aku, jawaban dari textbook itu inevitable benar. Emang udah benar-benar dan nggak boleh didebatkan. Tapi kalau ini, aku pertanyakan kan hasil calculation di textbook. Bu, kayaknya ini salah deh ini answer key-nya di textbook. Dia bukannya bilang, enggak dong, textbook selalu benar. Dia malah bilang, tunggu sebentar. Beberapa jam kemudian dia bilang, kamu bener, Din. Textbooknya yang salah. Iya, iya. Din, seberapa rumit atau seberapa sulit kalau bisa dikatakan seperti itu level pelajaranmu di sana dibandingkan misalnya kalau kita memperbandingkan dulu dengan sekolahmu yang dulu? Apa perbedaannya? Dan kalau lebih sulit, apa yang membuatnya menjadi lebih sulit dan kalian di sana, khususnya Adinda itu harus memicu diri belajar lebih banyak dan membaca lebih banyak? Menurut aku sih masing-masing kurikulum di sini dan kurikulum di sekolahku yang sebelumnya itu susah karena alasan-alasan yang berbeda. Jadi kalau A-level di sini, menurut aku gampang untuk mendapat nilai, cuman sulit untuk mendapat nilai A-star. Nilai seperti A-star dan A. Karena kalau misalnya kita mau dapat A-star dan A, kita harus lebih wajib membaca. Kalau misalnya pelajaran politik, kita harus lebih menulis lebih banyak contoh yang up to date, dan itu pun kita harus rutin membaca koran seperti The Guardian, dan judgement kita itu harus lebih kritikal. Dan kalau ekonomi kita harus lebih chain of reasoning lah istilahnya. Jadi kita harus logika kita harus berjalan, kita harus nulis ini akan terjadi karena ini terjadi karena ini, itu untuk ekonomi. Pokoknya kalau misalnya mau dapat A-star di A-level itu harus beda lah. Jangan tulis fakta, harus tulis argumennya juga. Kalau di kurikulum sebelumnya, di sekolah aku itu, in my opinion, first, I think gurunya itu kadang-kadang terlalu opinionated. Jadi meskipun opinionnya berbeda, karena dia tidak sama opini dengan studennya, nggak dikasih nilai full gitu. Tapi kalau di sini, meskipun opininya berbeda, tetap dikasih mark sama guru. Gitu sih. Cuma tetap susah masing-masing. Oke. Adinda menghabiskan berapa lama belajar setiap hari dan membaca buku dan silabus itu berapa dalam setiap term sebelum tes atau ada ujian gitu? Masing-masing subjek beda waktu ya, beda jam belajar. Menurut aku yang paling intens itu matematika. Itu kalau matematika itu, aku kadang-kadang kayak nggak sempat jalan-jalan gitu loh. Meskipun ke jalan-jalan keluar sekitar college aja nggak sempat karena aku nggak bisa. Menurut aku prinsipnya itu kayak nggak boleh keluar sampai goalnya tercapai, goal objective of the day. Dan biasanya itu goalnya tercapai malam-malam. Jadi kalau malam-malam jalan-jalan untuk apa? Bahaya juga. Jadi kalau misalnya ekonomi itu ya masih tolerable lah, masih bisa keluar, masih bisa santai. Jadi kalau misalnya tes itu yang paling intens itu matematika. Persiapannya harus mungkin berminggu-minggu gitu. Dan apalagi sih aku bilang matematika tersulit itu karena topiknya paling banyak dan juga one thing, gurunya itu kalau misalnya pilih pertanyaan itu pasti langsung dari ujian, bukan buatannya sendiri. Jadi level of difficulty-nya lebih tinggi. Gitu. Perlu saya sampaikan bahwa Adinda tinggal di dorm, di asrama di sekolahnya di sana. Jadi dia bisa fokus belajar di sana. Dan Adinda itu hanya belajar 3 mata pelajaran ya. Jadi math, ekonomi, dan politik. Din, Papa ingin kamu share kepada kita semuanya bahwa Adinda sudah memilih apa subjek nanti di perguruan tinggi, mau kuliah di mana, maksudnya seperti itu. Tapi Adinda ada perubahan ya. Awalnya kan mengambil politik, terus kemudian sekarang berpikir untuk mengambil math ya. Sebelumnya mau tanya dulu, apakah karena papamu seorang politician maka kemudian kamu mengambil politik, Din, atau gimana? Dan apa pertimbangannya? Ceritanya panjang banget itu sebenarnya ya. Jadi long story short itu, kayaknya dari awal itu
relationship aku dengan math itu emang jelek. Semua teman-teman aku tahu bahwa aku emang benci math. Yang namanya math itu nggak benar-benar nggak gatel banget. Dan I mean it's because gini ya, aku seandainya nih aku punya waktu untuk explore math, pasti aku akan mendaftar jurusan math daripada politik dan ekonomi tahun lalu. Tapi karena emang udah terlambat, ini last minute decision banget sih untuk untuk consider math sebagai jurusan aku. Cuman dari awalnya aku pilih politik, yes, karena apa? I mean, the only resource aku lebih banyak untuk mengetahui politik daripada matematika. Aku diskusi sama papa, politik aja, cuma bisa politik. Papa emang udah mengakui kan, papa emang gak bagus matematika. Ya udah kita ngomongin tentang politik. Dan karena emang perspektif aku itu awalnya negatif tentang matematika, ya sudah, aku pursue aja politik di university nanti. Tapi sebelum aku keluar dari sekolah sebelumnya dan sebelum aku pindah ke UK, basically aku itu benar-benar ada turning point. Itu pas itu lagi ujian dan aku sebenarnya nggak peduli dapat nilai berapa untuk matematika. Yang penting aku melakukan hal yang semua orang bilang. Kalau misalnya kamu mau dapat matematika bagus di ujian ini, kamu lakukan ini. Aku lakukan. I didn't expect anything. Tapi akhirnya disitulah kayak titik terang, kayak turning point. Ternyata aku bisa matematika. Dan di UK aku malah explore deeper about math. And I fell for it. Like my relationship dengan math itu benar-benar berubah dari hate relationship to love relationship. And yeah, sekarang I'm thinking about changing to math. So I would say that aku pilih politik karena papa teman diskusi aku. Cuman sekarang aku udah tahu bahwa aku juga bisa matematika dan aku sangat tertarik untuk pursue math di university. Jadi 50-50 chance gitu. Ya, papa tidak akan mengintervensi pilihanmu, Din. Adinda mengambil politik atau math itu pilihan Adinda. Toh juga nanti yang akan menjalaninya kan Adinda sendiri. Tapi mungkin bagus kalau Adinda men-share ke kita apa yang kamu pahami dan lihat sendiri, setidaknya dari latar belakang kehidupan papamu tentang politik di Indonesia, dan kemudian nanti kita akan diskusikan tentang kalau seandainya harus kita perbandingkan antara politik di Indonesia dan di Inggris, itu bagaimana, Din? Jadi nggak, papa mau aku cerita tentang politik Inggris atau kita mau ngomongin tentang politik kita Indonesia? Cerita tentang Indonesia dulu. Katakanlah misalnya bagaimana pemahamanmu tentang parpol di Indonesia, kemudian perilaku sosial dan perilaku politik partai politik, kemudian perilaku kekuasaan yang ada di Indonesia, dan hal-hal yang menyangkut soal itu. Perbedaan politik Inggris dan Indonesia itu emang jauh banget. Dan aku sebagai student cuma bisa lihat politik Indonesia lewat ya news like CNN. But at the same time kadang-kadang juga ngomong sama papa tentang politik Indonesia or isu-isu trending gitu di Indonesia. Nah, menurut aku sih yes, masih banyak hal yang harus diperbaiki di politik Indonesia, mulai dari transparansi dan juga maybe how educated the public figures are in the government. My only hope for Indonesian politics is that semoga aja orang-orang di politik Indonesia itu they have to be more accepting towards criticisms, and then at the same time aku juga mengharap publik Indonesia itu ya tidak mudah terprovokasi. Dan I wouldn't say that mereka sensitif or what, tapi I just hope that when they comment atau when they speak about something, ya semoga aja lebih berbobot gitu loh komentarnya. Jangan cuma hujatan atau komen-komen yang gak ada referensinya, baseless gitu. Din, sebelum kita bicara tentang politik di Inggris yang kamu pahami dari kacamata seorang anak SMA kelas 2 atau kelas 3, itu Microsoft beberapa waktu yang lalu mengeluarkan
sebuah hasil survei atau sejenisnya yang mengatakan bahwa netizen di Indonesia itu paling kasar gitu ya. Kamu ini kan bagian dari kelompok milenial. Apa tanggapan menyangkut riset dari Pak Microsoft itu, Din, yang mengatakan bahwa netizen Indonesia sangat kasar? Ya, pas pertama kali aku baca ya, itu hasil surveinya, aku langsung ke akun Instagram Microsoft. Aku lihat itu komen-komennya. Eh, Benar sih, maksudnya ketika Microsoft itu mengeluarkan hasil survei itu, dan netizen Indonesia bereaksi dengan komen-komen hujatan, apalah, stop lah pakai Microsoft atau apa, ya itu iya, itu mengekspresikan emosi mereka dengan hasil survei itu. Tapi at the same time, itu menunjukkan dunia bahwa hasil survei itu benar. Dan ya, I mean, aku nggak bisa bilang netizen Indonesia itu kayak benar-benar apa sih ya, cuman bisa emosi dan cuman bisa ngehujat, cuman bisa ngomong dan emosi begitu. But yes, they're partly to blame. Kita juga bisa menyalahkan mereka karena hasil survei, karena mereka emang seenaknya aja, kadang-kadang cuma seenaknya aja nge-type, komen, kata-kata kasar. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan mereka karena seandainya kita ingin komentar yang lebih berkualitas dari netizen, mereka harus refer to more reference. Jadi harus lebih banyak yang mereka baca, in my opinion. Seharusnya seperti apa bahasa di ruang publik khususnya di media sosial itu, Din? Kalau misalnya diperbandingkan dengan bagaimana perilaku orang di luar sana bermedsos. One thing yang aku selalu lihat itu kalau misalnya aku lagi membeda-bedakan komentar netizen Indonesia dan orang sini, kalau orang sini itu selalu pakai referensi. Kayak according to this, according to that, teori inilah, public figure inilah. Jadi mereka selalu kayak ada semacam alasan. Kayak, oh aku percaya begini karena dari sini ada di sini. Karena sudah terbukti atau apa. Jadi one major difference, kalau komentar dari luar negeri, they have something to refer to. Kalau di Indonesia ya short dan biasanya vulgar gitu. Kalau di sini, yes, it's pretty lengthy, to be honest. Tidakkah juga sebenarnya di luar negeri juga mereka juga sering berbicara kasar meskipun dengan diction yang relatively berbeda dengan kita. Apakah itu karena faktor bahasa atau faktor apa, Din? In my opinion, ini kalau orang sini itu biasanya kalau misalnya mau menghina seseorang atau menghina badan pemerintah, itu biasa indirectly. Kayak, oh really? Orang ini bilang begini, like pretty much berlawanan dengan apa yang dikatakan orang ini. Tapi kalau Indonesia langsung, apa ini bohong, gitu-gitu kan, langsung direct. Tapi kalau di sini indirect. Oke, Din, ceritakan ke kita apa yang kau pahami tentang bagaimana perpolitikan di Inggris, kemudian perilaku politisi, kemudian bagaimana parpolnya bekerja mengelola isu, bagaimana kemudian mereka membangun komunikasi dengan konstituen, bagaimana mereka memperjuangkan sesuatu bagi masyarakatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kamu menilainya, Din? Aku mau mulai dari Perdana Menterinya aja ya, Boris Johnson. I have to say ini orang itu berbeda dari Perdana Menteri lainnya. Perdana Menteri lain itu orangnya serius. Theresa May, David Cameron, Tony Blair, Margaret Thatcher. Mereka semua itu orang-orang serius. Tapi kalau ini Boris Johnson, publik di Inggris itu melihat, masyarakat Inggris itu melihat dia sebagai orang yang punya personality yang berbeda, which makes him a different kind of prime minister. Tapi at the same time, although dia orangnya suka ngomong, suka apa sih ya, suka joke gitu loh, suka ngomong lelucon atau segala macam, masyarakat Inggris juga at the same time bilang, orang ini enak dijadikan teman, tapi dia itu nggak bisa dipercaya. That's one thing. Hal yang kedua itu, orang banyak percaya dia itu wali kota yang baik.
dia kan pas itu jadi wali kota London. Yes, dia jadi wali kota yang baik, but at the same time, not at the same time, tapi pas dia jadi menteri luar negeri, dia kinerjanya kurang baik. Itu pun karena ya personality-nya dia. Dia itu suka joking, cuman kadang-kadang world leaders itu menganggapnya serius dan gak funny. Dan pernah juga sekali former Prime Minister, mantan Perdana Menteri Swedia atau Finlandia itu bilang loh, menghina Boris Johnson. Dia bilang, Inggris itu dulu menjadi contoh leadership yang baik untuk dunia. Tapi sekarang Inggris tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Itu emet Boris Johnson. Dan yang terbaru ini, Boris Johnson itu awalnya nggak disukai oleh publik karena handling coronavirus crisisnya dia nggak beres. Dia sedikit-sedikit ganti peraturan gitu. Tapi baru-baru ini publik itu mulai menyukai partai konservatif karena program vaksinasi Inggris itu salah satu yang terbaik di dunia. Kalau partai politik di sana, Din, gimana? Inggris itu two-party system. Berarti satu partai politik yang memiliki majority menjadi pemerintah dan yang memiliki suara terbanyak kedua itu menjadi oposisi. Sekarang yang pemerintah jadi konservatif yang dipimpin oleh Boris Johnson dan oposisi itu Labour yang dipimpin oleh Keir Starmer. Bagaimana menurutmu partai politik di sana? Apakah mereka betul-betul memperjuangkan konstituennya atau pemilihnya atau gimana? Memperjuangkan, I would say in a way. Mereka memperjuangkan konstituennya, yes, because the politicians don't try kayak tidak mengecewakan warganya dengan ya kasus misalnya korupsi atau suap. Tapi ada juga cases di mana politisi ya seperti politisi lainnya di dunia lebih mengutamakan interestnya daripada apa yang rakyatnya inginkan ketika mereka memilihnya. And it's pretty normal dan ya konsekuensinya ya dia mungkin tidak akan menjadi member of the parliament periode selanjutnya. Jadi it's pretty much the same, but it's less controversial daripada yang di Indonesia. Gitu. Apakah sering politisi di sana itu terlibat skandal? Katakanlah misalnya corruption atau suap atau barangkali ketidakcerdasan mengeluarkan sebuah statement di ruang publik, Din? Kasus korupsi di sini pasti ada. Cuman hal yang bikin aku senang nih ya, kalau misalnya senang untuk masyarakat Inggris di sini, kasus korupsi di misalnya sistem peradilan itu rendah. Itu karena hakim-hakim di sini independen dan the rule of law is basically artinya tidak ada orang yang bisa melanggar hukum. Hukum itu di atas semuanya. It's been exercised effectively, jadi nggak ada yang bisa menyuap atau nggak ada yang mau menyuap karena mereka percaya dalam kekuatan hukum di sini. Dan misalnya contoh lain itu administrasi pajak, korupsi rendah di bagian itu karena tax system di Inggris itu transparan. Iya, makanya Din, kita pengen tahu, Din, Papa pengen kamu ceritain. Kamu kenal banyak temannya Papa, kamu lihat bagaimana mereka bekerja. Kemudian kalau diperbandingkan di sana itu perbedaan yang paling mendasarnya apa, Din? Obviously aku belum pernah ngelihat member of parliament ya bekerja di sini, member of parliament di sini. Cuman aku udah pernah ngelihat beberapa meeting ya seperti biasalah yang ada backbencher yang segala macam gitu. Dan Papa mau sekalian ngomong tentang oligarki nih di sini. Iya. Kalau bisa apakah kebetulan kan Adinda kan tahu Papa di Nagara Institute, lembaga yang Papa dirikan dan bekerja dengan teman-teman itu memang fokus pada oligarki dan dynasty. Itu bagaimana di sana, Din? Kalau yang di Indonesia pasti kelihatan kayak misalnya nih ya, saya itu punya posisi ini di pemerintah. Jadi kamu menantu saya, kamu ambil posisi ini aja. Oh, kamu anak saya ambil posisi ini aja. Tapi kalau di Inggris itu oligarki memang ada. Cuman itu based on two things. Satu itu background pendidikan dan satunya itu ya based on uang. How rich you are,
wealth Anda berapa, apakah Anda dari blue blood gitu, apakah Anda lord atau baroness. Nah, kalau misalnya di Inggris nih ya, dari background pendidikan, kalau misalnya kita lulusan perguruan tinggi kayak Oxford, kayak Cambridge, kayak LSE, itu gampang mendapat jabatan tinggi di pemerintah. Misalnya nih, Boris Johnson, lulusan Oxford. Rishi Sunak, lulusan Oxford. Dan satunya lagi itu, ya background misalnya keluarga. Kayak uangnya sebanyak apa, kekayaannya sebesar apa. Kalau itu besar, gampang dapat posisi di pemerintah. Cuman yang bukan legislatif, yang bukan dipilih rakyat. Kayak House of Lords itu members of House of Lords itu emang udah punya blue blood gitu loh, darah biru. Ya misalnya emang udah elit sejak awal gitu. Dilahirkan emang udah punya banyak uang dan segala macam atau punya jabatan gitu di depan royalty. Jadi menurutmu Din di sana kecil sekali peluang kesempatan bagi seorang politisi untuk melakukan hal-hal yang memang tidak layak dilakukan ya. Jadi politisi di sana itu betul-betul disiplin dengan tugasnya ya. Iya, kayak banyak sekali X itu ya di versi Indonesia itu undang-undang dasar, cuman benar-benar di exercise gitu loh, nggak ada yang terlilit, nggak ada yang bikin, pokoknya fleksibel itu konstitusinya UK. Ya, terus setidaknya kan Adinda bisa membaca di media-media di sana bagaimana kemudian antara kekuasaan pemerintah dengan parlemen itu bagaimana mereka membangun relasi di situ. Apakah mereka selalu sepakat atau bagaimana? Apakah oposisinya bekerja seperti seharusnya atau gimana, Din? Jadi di Inggris itu ada yang namanya parliamentary sovereignty. Jadi di pemerintah Inggris itu ada yang namanya judiciary itu kayak Mahkamah Agung, itu independen. Tapi parlemen dan government dan eksekutif itu satu. Parlemen itu yang memberikan executive power. Jadi parlemen itu bisa yang membuat eksekutif bisa melegalisasikan act ini, atau pokoknya parlemen has the power, eksekutif itu ya kabinet, prime minister, pokoknya orang-orangnya. Parliamentary sovereignty itu nggak bisa dimanipulasikan oleh eksekutif. Jadi parlemen itu lebih tinggi daripada eksekutif. Eksekutif itu hanya do the job. Kalau parlemen itu I allow you to do it. Dan those things are united, dan jadi they work together. Without parliament, executive itu bukan apa-apa. Without executive, parliament is just power. Nobody is using it. So that's the kind of relationship yang UK ada. And I don't know about Indonesia, tapi menurut aku sih itu sistem yang benar-benar balancing ya. I mean it's a good balance between the two. Din, seberapa besar keinginan orang-orang di Inggris untuk menjadi politisi dan seberapa mudah proses mereka menjadi politisi di sana? Seperti yang aku bilang, kalau misalnya alumni Oxford dan Cambridge itu sangat gampang ya masuk ke pemerintah, apalagi ke jabatan tinggi. Cuman kalau di sini anak-anak muda di sini itu mereka lebih tertarik dengan sciences, engineering, medicine. Biarpun kalau misalnya humanities, lebih banyak yang mau ngambil ekonomi daripada politik. Jadi it varies, tapi obviously sciences is more lebih populer daripada humanities. Gitu Din. Ya berarti kan Adinda betul-betul menghabiskan waktu untuk belajar ya, memahami dan mengikuti pelajaran di sana, karena Papa sempat baca-baca pelajarannya Adinda itu ya memang berat sih, ya setidaknya untuk pelajaran politik. Kalau begitu Din, masih ada nggak waktumu untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler begitu? Ada sih, ada kayak OSIS sempat, dan untung OSIS ini kalau misalnya ketua OSIS di sini itu ekstrakurikuler ekskul begini kayak nggak cuman sekali. Jadi itu kayak bukan kontrak, kalau misalnya kita sign up, kamu harus masuk sampai akhir tahun akademik. Nggak, kalau di sini kita mendaftar itu cuma untuk satu sesi.
Jadi it's not kayak nggak jadi beban gitu loh untuk kita. Ya, saya ingin menyampaikan juga bahwa Adinda Saraswati ini telah menulis satu novel dan sudah diterbitkan di Gramedia, dan novel itu ditulis bahkan ketika dia masih SMP ya, Din ya? Iya. SMP kelas berapa, Nak? 1. Kelas 1 SMP sudah menulis novel berbahasa Inggris. Penulis muda berbakat Adinda Saraswati merilis novel perdana Things That Live Within. Sejumlah kepala lembaga pemerintahan dan anggota dewan mengapresiasi novel Adinda Saraswati. Dan menurut saya ada kesamaan antara apa yang dibuat Adinda dengan pekerjaan sebagai politisi. Karena politisi itu harus banyak membaca dia. Diharapkan penulis menjadi inspirasi dan ide, terutama bagi generasi penerus Indonesia. Kemudian Adinda juga adalah duta milenial Indonesia untuk United Nations, khususnya untuk isu-isu lingkungan. Tahun 2018 Adinda menghadiri COP24 di Polandia, di Katowice di Polandia, dan kemudian beberapa bulan kemudian Adinda juga diundang lagi ke Kenya, Nairobi, Kenya, untuk mengikuti UNEA 4 namanya, salah satu forum PBB juga untuk penyelamatan lingkungan dari sampah plastik. Dan terakhir itu Adinda diundang juga untuk menghadiri konferensi COP25 di Madrid di Spanyol, dan di sana itu sempat Adinda berbicara dengan Al Gore, wakil presiden Amerika beberapa periode yang lalu. Din, jadi sekarang gimana kegiatanmu untuk pelajaran itu, seberapa sering kamu lakukan sekarang? Atau sama sekali tidak punya waktu ya? Hampir sama sekali nggak punya waktu. Alhamdulillah sih masih ada sempat ya. Cuman main fokus ya masih di sekolah. Masuk perguruan tinggi baru bisa aktivitas luar lagi. Oke. Akhirnya gimana, Din? Nantinya kamu mau kuliah di mana, Nak? Kan kamu sudah menerima beberapa offer ya dari beberapa perguruan tinggi di sana. Nantinya kamu mau ngambil apa nantinya? Ya itu sih yang masih aku pikirkan. Cuman yang penting nih aku masuk university dulu. Dan di university aku tanya guru masih bisa ganti jurusan. Jadi yang penting sih masuk university bagus dulu. Mungkin kalau misalnya mau pindah ke math, yes, maybe masuk pindah. Ya, kamu juga masih menunggu ya, Din? Masih menunggu offer dari beberapa perguruan tinggi di Amerika ya? Masih. Dari Yale, Princeton, dan termasuk Pennsylvania ya? Pennsylvania. Belum ada jawaban ya, Naya? Belum. Kalau akhirnya memang kamu harus memilih, menurutmu kamu mau kuliah di mana? Di UK atau di USA? Susah banget itu pertanyaannya. Tapi kan aku belum pernah benar-benar tinggal di Amerika nih. Pernah sih, tapi only for summer camp, dan itu pun cuma untuk 2 minggu. It's not a bad environment. Cuman aku lebih prefer UK sebenarnya. Oke, Din. Papa ingin bertanya terakhir begini. Seberapa sering kamu memikirkan untuk menemukan konsep-konsep baru, teori-teori baru seperti yang dilakukan oleh para pemikir dunia gitu. Seberapa terobsesi kamu itu, Nak, dengan itu? It's gonna be a groundbreaking thing ya kalau misalnya aku student dari Indonesia menemukan ya teori atau something as impressive as that di Inggris. It's gonna be like a really big thing and hal yang patut dibanggakan, bukan cuma bagi aku dan keluarga, pasti untuk Indonesia juga. Dan aku sih mengharapkan menemukan sesuatu yang seperti itu. Cuman for now nih ya, aku pikir menemukan hal seperti itu masih jauh ya. Jauh di atas aku. Mungkin kalau aku mau mendapat gelar doktor. But it's not impossible though. It's not impossible kalau misalnya aku menemukan hal sesuatu seperti itu, mungkin in my undergraduate studies or something like that. But me personally, aku pasti merasa lebih bangga kalau misalnya menemukan teori di bidang matematika dibanding teori humanities seperti di ekonomi atau politik, because it has a personal journey. It has a more personal journey
daripada pas aku ketemu teori di bidang politik atau matematika. I'm not saying it's impossible though, but it's very unlikely. But I'm not, I can still stay open-minded and I'm hopeful towards that. But for now, I'm just gonna focus on my studies and maybe learn about the thinkers. Kayak di sini kan banyak pemikir. Aku baca tentang pemikir-pemikir itu dulu sih. Deepen my understanding sebelum menemukan teoriku sendiri. Di dalam bidang politik misalnya, Adinda sekarang itu mempelajari apa, teori apa, atau pikiran seorang pemikir politik siapa yang kemudian itu mempengaruhi cara berpikirmu, Din? Meskipun kamu masih kelas 3 SMA ya, tapi Papa lihat kamu cukup mampu untuk memahami sebuah situasi yang kemudian ketika diterjemahkan dalam bentuk teori, itu kau cukup mampu untuk memahami. Hari-hari ini kamu membaca apa dan apa yang mengganggumu dalam hal buku atau pikiran-pikiran besar dalam dunia politik, Den? Ada sih satu teori yang benar-benar bikin aku they will kind of change my perspective towards this issue. Itu namanya deep green. Itu ada hubungannya dengan lingkungan. Deep green itu semacam filosofi tentang lingkungan. So basically, aku nggak ingat namanya siapa. Cuman nanti ada pokoknya di buku situ. Tapi pokoknya ini pemikirnya percaya bahwa deep green is not about sustainable change atau menemukan teknologi baru untuk to find a sustainable change on Earth. Cuman deep green itu changes your whole life, maybe philosophy about environment. And jadi pemikir ini percaya bahwa there is a new meaning of sustainability dan itu bisa dicapai jika production itu dilakukan di tempat lokal, dilakukan oleh orang-orang lokal dan dijual di local market. Although ini nggak akan menjadi pengaruh besar untuk ekonomi negara di depan international world, it will somehow deepen connection dengan orang lokal dengan lingkungan mereka sendiri. Jadi dengan memproduksi produk sendiri, orang-orang yang membuat itu akan merasakan connection yang lebih dalam dengan lingkungan lokal mereka. Dan menurut aku sih itu nggak salah. Dan juga it may not be beneficial ya untuk ekonomi. Cuman itu bisa membuat aku percaya itu bisa membuat perubahan gitu loh. Karena a new philosophy in environment is what we need, to be honest. It's just, this happens karena environment is not a big thing. I mean, the current generation itu peduli dengan the current economy, not the future. Tapi seandainya kita merubah filosofi itu atau outlook itu, pasti dunia akan menjadi yang lebih baik, jadi tempat yang lebih baik in terms of environment ya. So it's really impressive for someone to find a philosophy about environment. Tapi unfortunately, that philosophy itu nggak di-recognize or di-acknowledge by other people. It's a big problem. Ya, Din, pertanyaan terakhir, Din. Apa tanggapanmu menyangkut dengan seorang anak asal Swedia ya, Greta Thunberg itu? Dia hebat ya, tapi apa tanggapanmu menyangkut apa yang dia lakukan? Apakah kemudian pikiran-pikiran Greta itu kamu setuju atau tidak? At first, cara dia protes gitu ya di depan gedung pemerintah, itu benar-benar menurut aku it's a brave thing to do, and at the same time itu baru. Tapi kan itu bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi sekarang itu all over the world udah protes, udah biasa. Kayak di jalanan anak-anak sekolah skip school untuk kasih sign save the earth or something like that. There's no planet B, stuff like that. Tapi it's already growing to be a trend. And menurut aku sih awalnya efektif. Tapi sekarang itu cuma protes ya bakal dilihat sama pemerintah, udah itu aja. Dan jadi menurut aku it's an outdated approach, it's an outdated method untuk memprotes di depan pemerintah tentang lingkungan. Nah, kita butuh mencari solusi yang lain, cara lain supaya pemerintah bisa mendengar atau bahkan melakukan hal yang kita inginkan gitu loh, demi menyelamatkan lingkungan. Jadi menurut aku sih Greta Thunberg, yes,
dia itu sangat influential kalau soal lingkungan ya. Tapi I wouldn't say that orang-orang yang mengejek dia karena dia butuh masuk sekolah itu salah. Like dia yes, dia talk, dia juga action. Tapi one of the things flow-nya dia itu dia kayaknya belum pernah visit ke negara-negara seperti Indonesia, Cina yang contribute to pollution itu besar banget. Maksudnya dia itu anak dari Finland or Sweden. And those countries itu salah satu negara-negara yang udah maju dengan hal-hal seperti ini. Ya pasti gampang lah untuk dia protes dan gini-gini gitu. Tapi kalau kita kan sulit. Jadi dia harus consider negara-negara lain yang memiliki yang kesulitan gitu loh, yang harus maju sebagai ekonomi. I mean, come on, Norwegian countries kayak negara dia itu udah maju. Ya pastilah gampang untuk minta, be more green or be more this. Karena it's basically bilang, kamu harus lebih inovatif. Tapi kalau negara kita masih developing country. Harus ada banyak yang harus kita lakukan. Kayak misalnya standard of living. Innovation is like, nanti aja. Jadi dia itu ya kurang berpikir tentang negara-negara begitu developing countries gitu. Oke. Adinda, makasih ya nak ya. Papa rindu banget sama anaknya. Terima kasih ada waktunya ini untuk kita diskusi dan kita share dengan teman-temanmu mungkin yang tertarik untuk menonton ini. Papa berharap kamu terus-menerus mengolah diri dan pikiranmu dan tentu saja hatimu untuk mencari dan mempelajari hal-hal baru di sana. Ya meskipun kamu baru kelas 3 SMA, tetapi Papa percaya kamu bisa melakukan percepatan pikiran dan kemudian bisa menemukan dirimu di kancah pikiran-pikiran dunia. Papa yakin itu kamu bisa. Tapi jangan lupa sholat ya nak ya. Jangan lupa sholat ya dan kemudian berdoa. Kami di Jakarta rindu Adinda. Papa, Mama, Kakak Gaga, Adik Gading, rindu Adinda. Jaga hatimu anakku, jaga pikiranmu agar kamu tetap membumi, mencari ilmu pengetahuan tanpa kehilangan jati dirimu sebagai orang Indonesia, sebagai seorang Muslim gitu. Ya nak ya? Iya. Ya nak. Ya udah kalau gitu Din, ini Papa mau sapa dulu penonton. Demikian diskusi saya dengan anak kedua saya yang sedang bersekolah di salah satu SMA di Inggris. Saya sengaja merekam ini selain karena sudah rindu sama anaknya, tetapi juga pengen agar kemudian bisa sharing dengan anak-anak seusia Adinda tentang bagaimana memikirkan masa depannya dan merancang masa depannya sendiri. Mohon maaf apabila ada yang terganggu dengan ini, tapi semata hanya ingin share menyangkut dengan bagaimana anak-anak Indonesia sedang mencari jati diri dan mencoba merencanakan, memberikan dukungan dan barangkali juga pikiran-pikiran nantinya untuk bangsa dan negaranya. Terima kasih sekali lagi Adinda sayang, terima kasih anakku ya. Ya, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.